Mitra, kamu telah meracuni sumur dan sendang milik penduduk, sehingga ratusan orang telah terbunuh. Atas dasar apa kamu menuduh saya, Liwa? Kamu murid dan menantu Ki Paronwaja, dan pasti kamu yang melakukan perbuatan keji itu. Aku tidak melakukannya, Liwa. Kamu harus tahu bahwa bajingan-bajingan itu yang telah membunuh Ki Paronwaja dan mencuri kitab pusaka racun. Monyet! Kita harus bekerja sama, Guru. Ya! Liwa! Mampus kau! Tidak, Prabu. Aku pernah mengalami seperti itu. Sangat sakit. Sekarang siapa yang sanggup menyelamatkan jiwanya? Liwa. Maafkan aku. Aku tidak mampu menolongmu. Bertahanlah, Liwa. Di episode kali ini, kita diperlihatkan dengan Suliwa, yang pada saat itu sedang sekarat tidak berdaya akibat dua hantaman aji rengkah gunung sekaligus dari Durgandini dan Sudawirat. Di balai pengobatan Mawapati Angling Dharma dan semua orang yang ada di sana pun tidak tahu bagaimana cara menyembuhkan Suliwa, sebab luka yang dideritanya sungguh parah sekali. Hingga sampai menjelang tengah malam, mereka pun hanya menunggu Suliwa di sana tanpa bisa berbuat apa-apa. Dan ketika semuanya terlelap, Raga Sukma Suliwa kemudian keluar lalu membangunkan Bongoh dan menyuruhnya untuk mempersiapkan ramuan obatnya. Bongoh, ambil bubuk bambu yang tutupnya kuning. Iya. Tuangkan isinya pada mangkuk dan seduh dengan air. Ini, Tuan. Ya. Lalu oleskan pada bagian kulit-kulitku yang retak dan gosong. Apa yang kamu lakukan? Anu, Gusti Prabu, mengobati. Jangan ngawur kamu. Hamba pernah melihat Tuan Suliwa mengobati Tuan Aditya yang kena pukulan rengkah gunung memakai obat ini. Awas, kalau sampai salah obat, bisa semakin parah. Mudah-mudahan tidak, Gusti Prabu. Sementara di kediaman Durgandini, yang mana pada saat itu ia sedang membicarakan Suliwa bersama kedua muridnya dan mengira bahwa Suliwa pasti sudah mati. Sebab dengan dua pukulan dahsyat aji rengkah gunung sekaligus pendekar mana yang akan mampu bertahan. Namun dugaan itu salah besar, karena si tabib sakti titisan Batara Surya itu memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Sehingga sampai detik ini Suliwa masih sanggup bertahan meski hampir seluruh organ dalamnya retak serta urat sarafnya hancur. Setelah menganggap Suliwa mati, Sudawirat lantas berpikir bahwa target selanjutnya yang akan dihabisi adalah Angling Dharma. Satu musuh Biyung Saroya sudah tewas. Tinggal Angling Dharma. Ya kan, Bi? Di sisi lain pria mitra bersama Padmasari yang kala itu sedang berada di Mawapati, kini mulai menepati janjinya kepada Prabu Angling Dharma. Mereka berdua tengah meracik ramuan penawar racun bersama rakyat di sana, untuk membersihkan sumur-sumur dan semua sumber mata air yang telah diracuni Durgandini. Di sana juga, tuangkan ke sumur ya. Tuangkan semuanya ke dalam sumur ini. Jangan sampai ada yang terjajah, ya. Sekarang, diamkan dulu sumur ini sampai 2 atau 3 hari. Baru boleh kalian gunakan lagi. Tapi sebelumnya, tolong cobakan kepada binatang peliharaan kalian. Seperti ayam atau kambing. Setelah menyelesaikan tugasnya, mereka pun kembali ke tempat lokasi pengobatan Suliwa untuk melihat kondisi perkembangannya. Di sana ternyata Suliwa sudah bisa diajak bicara. Lantas pria mitra pun langsung menjelaskan kesalahpahamannya, bahwa Durgandini telah membantai Ki Paronwaja beserta murid padepokan Gunung Kencana dan mencuri kitab ilmu racunnya. Maka dari itu biang keladi yang meracuni semua sumber mata air Mawapati adalah Durgandini bersama murid sesatnya si Sudawirat. Liwa, kami baru saja datang dari desa-desa yang sumurnya diracuni oleh Durgandini dan Sudawirat. Padmasari mampu membuat obat penangkal racun itu. Maafkan, aku telah mencurigai kalian. Sin berganti ke Padepokan Sugaluh. Malam itu terlihat Nyai Sintawati tengah melakukan tapa brata meminta petunjuk kepada sang dewa. Sebab ia ingin memberantas kejahatan Durgandini yang terus merajalela.
Dan tapa brata Dewi Sintawati tersebut ternyata sudah cukup lama sekali dilakukannya. Dari semenjak sepeninggal Galuh dan suaminya Mahasura, ia pun telah berada di ruangan tersebut duduk bersila. Dewi Sintawati di saat itu hanya akan berhenti dalam semedinya, setelah ia mendapatkan ilmu yang mampu menandingi ajian rengkah Gunung Durgandini yang kini tengah membabi buta. Dan pada akhirnya, usaha yang dilakukan Nyai Dewi pun membuahkan hasil. Dua sosok utusan Resi Subali menjemput Dewi Sintawati dan diajak melesat ke kahyangan guna dihadapkan kepada Eyang Resi. Sesampainya di kahyangan, Dewi Sintawati pun diberikan wejangan bahwa memiliki ketinggian ilmu pamungkas sangat berat sekali tantangannya. Di mana ia harus bisa menjaga amarahnya, jika mengingkari harus siap dengan konsekuensinya. Sebab Resi Subali tidak akan mau memberikan ilmu tersebut kalau sampai disalahgunakan. Dewi Sintawati pun tetap bersikeras untuk mendapatkan ilmu yang dapat menandingi rengkah Gunung Durgandini, apapun pantangannya ia siap menerimanya. Bahkan ia pun berkata memilih mati, kalau keinginannya tidak terpenuhi dan juga bersumpah akan menjadi pertapa jika Durgandini si pembunuh keluarganya itu berhasil dihancurkannya. Hingga akhirnya Dewi Sintawati pun akan segera diberikan sebuah ajian yang mampu menandingi ajian rengkah gunung tersebut, yaitu ajian Pancasona yang hanya dimiliki Resi Subali putra Resi Gautama dari Dewi Indradi. Hamba akan menjadi pertapa kalau pembunuh suami dan putri hamba berhasil hamba hancurkan, Paduka. Sang Maha Agung mendengarkan kata-katamu sebagai sumpah. Kalau kamu mengingkarinya, akan terjadi bala yang menimpa dirimu sendiri. Barangkali dengan penderitaan yang sangat pahit. Paduka, hamba siap menerima kutu palsu yang benar dari yang Paduka ucapkan. Sekarang bersiaplah menerima ajianku yang bernama Pancasona. Setelah berhasil mendapat ilmu yang sangat langka tersebut, Dewi Sintawati pun langsung didatangi Eyang Suryapati. Lantas ia pun mengingatkan pesan yang diberikan Resi Subali agar Nyai Sintawati mempergunakan ajian tersebut sebagaimana mestinya. Karena ajian Pancasona bisa sangat membahayakan jika dimiliki oleh manusia yang berhati rahwana. Setelah apa yang diinginkannya terpenuhi, akhirnya Nyai Dewi pun mengakhiri semedinya dan dalam benaknya ia berjanji akan mencari Durgandini untuk membalaskan dendam kematian keluarganya. Saya telah bersumpah, Romo. Durgandini. Dan di keesokan harinya, Dewi Sintawati mulai melakukan perjalanannya untuk memburu keberadaan Durgandini. Seiring berjalannya waktu ia melaju dengan kudanya, di pertengahan hutan Dewi Sintawati pun bertemu dengan Sudamani yang sedang mengasuh Pawana putra Priyamitra. Nyai Sintawati di saat itu yang menganggap bahwa sosok orang jompo di hadapannya adalah teman Durgandini. Sudamani pun langsung ditodong pertanyaan dan senjata oleh Nyai Dewi supaya menunjukkan keberadaan kawan sesatnya tersebut. Masih ingat aku? Kamu teman Durgandini bukan? Dia bunuh suamiku. Di mana dia sekarang? Katakan, di mana Durgandini? Kek, bangun Kek! Karena tidak ada jawaban dari orang jompo itu, Dewi Sintawati kemudian bergegas pergi meninggalkannya dan melanjutkan perjalanannya kembali. Sudamani di saat itu pun sangat ketakutan sekali melihat sosok istri almarhum Mahasura dengan sorot mata yang sangat tajam tersebut. Sejatinya Sudamani memang sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Durgandini semenjak nenek sesat itu telah pindah dari rawa bangkai. Sudamani pun sangat kesal sekali dengan Durgandini sebab ia akhirnya menerima buruknya juga padahal tidak melakukan apapun. Gara-gara perempuan itu, aku jadi terbawa-bawa. Kakek, perempuan itu temannya kakek. Iya, tapi tidak juga. Dia itu orang jahat. Kerjaannya membunuh orang. Ya, kakek takut juga sama dia. Maka pura-puranya kakek jadi kawan dia.
Dewi Sintawati yang bergegas pergi itu langsung menuju tempat persembunyian Durgandini di rawa bangkai. Akan tetapi ternyata tempat tersebut telah kosong dan terlihat terbengkalai tidak dihuni lagi. Menggenggam dendam yang membara, Nyai Dewi yang emosi itu pun akhirnya membakar rumah tersebut. Dan di malam itu, ketika berada di pertengahan hutan, Dewi Sintawati pun didatangi sosok mendiang Pangeran Suryapati dan kembali mengingatkannya. Dengan memiliki ajian yang sangat dahsyat tersebut, apa yang harus dijalankannya adalah semata-mata untuk memberantas angkara murka Durgandini tanpa didasari rasa dendam sedikit pun. Setelah memberi wejangan kepada menantunya itu, Eyang Suryapati pun memberitahukan letak keberadaan Durgandini yang saat ini masih di sekitar kawasan hutan Malwapati. Niatmu menjadi tangan dewa untuk menghancurkan kejahatan tidak boleh dikotori oleh kemarahan yang ditunggangi rasa dendam. Mudah-mudahan saya bisa, Romo. Tapi sampai sekarang, saya belum menjumpai iblis tua itu. Dia masih di sekitar kawasan Malwapati. Dan tibalah di keesokan harinya, tak disangka akhirnya Dewi Sintawati pun bertemu juga dengan Durgandini. Pertemuan itu pun kemudian memanas ketika Durgandini langsung meremehkan Dewi Sintawati di hadapannya, bahwa kedatangannya hanya ingin mengantarkan nyawa untuk menyusul suami dan anaknya. Dengan penuh kesombongannya, Durgandini juga mendeklarasikan bahwa Suliwa baru saja tewas oleh ajian rengkah gunung andalannya. Rupanya kamu juga mau mengantar nyawa kepadaku, hah? Tinggal kamu dan Angling Dharma yang memiliki ilmu dasendria yang harus kusingkirkan. Suliwa sudah habis dimakan cacing tanah. Ayo bersiap, ayo. Anakku kencur, kalian tidak usah ikut campur. Ini bagianku untuk busuk. Pada akhirnya tanpa pikir panjang lagi, Nyai Dewi yang sedang dihinggapi rasa amarah itu langsung menyerang Durgandini dan adu jurus kesaktian pun tak terelakkan lagi. Kutu hantu, jangan ikut campur. Aku ingin melengkapi seluruh kematian keluarga Suryapati dengan tanganku sendiri. Dalam pertempuran yang sangat sengit tersebut, akhirnya Durgandini pun merapal ajian andalannya dan langsung menghantam Nyai Dewi dengan pukulan rengkah gunung. Sintawati, ternyata kamu sama amaunya dengan Mas Sura. Melihat Dewi Sintawati yang langsung sekarat dan mati tidak berdaya menerima rengkah gunungnya, Durgandini langsung bahagia dan tertawa riang atas kemenangannya. Dia datang ke sini hanya mau mengantar nyawanya sendiri kepada aku. Aku tidak susah-susah lagi. Akan tetapi kebahagiaan itu ternyata hanya beberapa menit saja, ketika hembusan angin menerpa tubuh Nyai Sintawati. Di saat itulah Aji Pancasona beraksi. Dan betapa kagetnya Durgandini yang manakala ia sudah tertawa riang dan kini melihat tubuh Nyai Dewi hidup kembali dan utuh tanpa luka sedikit pun. Ia pun terperangah ketika ajian Pancasona dikeluarkan oleh Nyai Dewi dan di saat itulah pertarungan kembali berlanjut. Ajar, dari mana dia mendapatkan ilmu keparat seperti ini? Dan di saat itu akhirnya Durgandini disepak terjang habis-habisan dengan pukulan dan tendangan Dewi Sintawati. Hingga tubuh si nenek peot tersebut terbanting ke sana kemari dan langsung mengalami luka dalam yang cukup serius. Durgandini yang sudah tidak berdaya tersebut segera mencari celah untuk kabur dari sana, karena jelas tidak mampu menghadapi Sintawati yang awalnya ia remehkan. Melihat gurunya yang dibuat babak belur seperti itu, Sudawirat pun tidak tinggal diam, ia pun langsung merapal ajian rengkah gunungnya untuk menghantamkannya kembali ke tubuh Nyai Sintawati. Dan akhirnya tubuh Nyai Sintawati kembali terkapar akibat hantaman rengkah gunung.
Sebelum manusia sakti pemilik Aji Pancasona itu bangkit lagi, Lokahita pun mengajak Sudawirat untuk segera kabur dari gelanggang pertarungan tersebut menyusul Durgandini yang telah lari terlebih dulu. Kita kehilangan jejak guru, Wirat. Iya, Bi. Bagaimana? Wirat, bukankah kita akan lebih leluasa kalau tidak bersama orang tua cerewet itu? Tapi, bagaimana dengan rencana balas dendam kita? Aku belum membunuh Angling Dharma, Bi. Sebenarnya dendam yang kamu ucapkan itu adalah dendamnya Durgandini. Bukan kita, bukan kamu. Tapi pembunuh Biyung Saroya adalah Angling Dharma. Itu hanya ceritanya Durgandini. Guru Nila Saroya terkena ajian inti api Suliwa. Sementara Suliwa sudah kalian bunuh dengan aji Rengka Gunung. Artinya dendammu sudah lunas. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan, Bi? Sesuka kita.